Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wirawan. Jadi kadang ya kalau misalnya kita akan mengadakan webinar, ini temanya masih webinar seperti video yang kemarin. Jadi misalnya kita punya acara webinar, kita kadang menyediakan beberapa link ya. Misalnya di sini kita menyediakan 3 link, ada link webinar 1, webinar 2, dan webinar 3. Dan tiap link tersebut biasanya ada kuotanya ya. Jadi kalau misalnya pakai Zoom ataupun pakai Google Meet biasanya kan ada maksimal kuota tiap room ya. Nah, misalnya di sini kita buat kuotanya adalah 50, 50, 50. Nah, di sini kita biasanya akan menyertakan 3 link tersebut ya. Jadi misalnya link 1 penuh bisa pindah ke link 2, kalau misalnya link 2 penuh pindah ke yang namanya link 3. Nah, jadi biasanya, seperti itu, untuk pesertanya, maka dia akan memilih apakah yang diambil link 1, link 2, ataupun link 3. Nah, ini yang biasa kita kita ikuti ya, yang biasa kita jalankan. Nah, kita di aplikasi kali ini kita akan membuat di mana seorang peserta webinar hanya mendapatkan 1 link saja. Kemudian nanti dari link tersebut dialah yang bertanggung jawab untuk membaginya apakah akan dimasukkan ke link 1, link 2, ataupun link 3. Dan proporsinya akan kita tempatkan dulu ke yang link 1 dibuat penuh dulu, kemudian link 2 akan dibuat penuh dulu, kemudian link 3 dan seterusnya. Jadi dia si link webinar yang apa namanya, yang diakses oleh peserta webinar itu hanya 1 saja, tapi dari si link tersebut dia akan membagi menjadi 3 lokasi sesuai dengan kuota yang tersedia. Nah, kita siapkan di sini adalah 2 tabel saja, adalah D-Event dan juga D-Event Link, di mana nanti D-Event ada berapa kolom ini? 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom. Untuk contoh saja kalau misalnya teman-teman mau untuk mengembangkan lagi silahkan ya. Jadi di tabel D-Event ada 4 kolom, ID event, nama event, tanggal mulai, tanggal akhir. Kemudian D-Event Link ini yang akan kita gunakan untuk menyimpan linknya ya. Jadi misalnya kalau kita punya webinar gitu, kemudian kalau misalnya 1 room penuh, biasanya kita akan buat room yang kedua dan biasanya linknya beda. Kelihatannya seperti itu. Mohon dikoreksi kalau misalnya salah. Jadi kita siapkan nanti untuk 1 tabel berisikan beberapa link dan bisa diisi sesuai dengan kuota yang ada. Nah, kita langsung saja buat di PHP MyAdmin kita ya. Di sini kita buat dulu database-nya. Misalnya kita buat database dengan namanya sebar link seperti ini. Kita create saja. Di sini kita buat tabel yang pertama yakni adalah D-Event ya. Kita buat dulu D-Event, dia punya berapa kolom? 4 kolom. 1, 2, 3, 4. 4 kolom ya. Kita buat D-Event 4 kolom. Klik go saja. Kemudian di sini kita buat kolom yang pertama adalah ID event, kita buat integer saja. Kemudian dia kita buat auto increment. Auto increment. Oke, kemudian yang berikutnya adalah nama event. Nama event misalnya di sini kita buat varchar saja, kemudian kita berikan nilai 255. Kemudian berikutnya adalah tanggal mulai, tanggal akhir ya. Tanggal mulai. Kita pilih yang timestamp. Kemudian defaultnya adalah current timestamp. Kemudian yang berikutnya tanggal akhir. Kita buat tipenya adalah timestamp. Kemudian default nilainya adalah current timestamp. Ya, kemudian kita klik mana kamu yang namanya save ini ya. Kita klik bagian save. Baik, kita sudah buat 1 tabel. Kita buat tabel yang berikutnya. Tabel yang berikutnya adalah D-Event Link. D-Event, di atas ya. D-Event Link. Dia punya berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom ya. Tambahkan 1 kolom. D-Event Link. D-Event Link. ID Event Link. ID Event Link ya. Kemudian di sini kita pilihkan yaitu adalah auto increment. Kemudian setelah ID event link adalah ID event, dia akan menjadi foreign key dari si D event ya. ID event integer, kemudian yang berikutnya adalah event link, event link, event link. Seperti ini kita buat misalnya dengan varchar saja, misalnya dengan panjang 100 misalnya. Kemudian berikutnya adalah
maksimum peserta ya. Jadi tiap room biasanya ada maksimumnya, kita set di tiap event link ini. Kita masukkan maksimum peserta integer, misalnya di sini kita buat defaultnya ya. Kita buat defaultnya misalnya kita buat misalnya adalah 5 ya. Contoh saja. Kalau misalnya mau dibuat lebih juga silahkan. Maksimum peserta adalah 5, kemudian yang berikutnya adalah hit ya. Hit ini adalah jumlah peserta yang melakukan klik pada link yang kita siapkan ya. Hit kita berikan defaultnya adalah 0 seperti ini. Kemudian kita klik bagian save. Baik, dia sudah membuat 2 tabel ya. D-event dan juga D-event link. Sekarang kita buat untuk ID event, dia biar punya relasi dengan D-event ya. Di event link, dia punya kolom namanya ID event. Dan di tabel D-event, dia punya kolom namanya adalah ID event. Kita akan membuat relasinya. Caranya seperti apa? Coba kita ingat-ingat dulu caranya. Ini kita buat indeks dulu. Oke, kemudian berikutnya kita buat relation view. Kemudian di sini kita buat relation view misalnya adalah FK ID event. Pilih di sini adalah ID event, database-nya apa? Database-nya adalah Sparlink, tabelnya apa yang akan kita rujuk? Ya, ini adalah D event, kolomnya adalah ID event. Oke, kemudian kita klik bagian save. Baik, kita sudah membuat relasinya ya. Sekarang kita coba langsung masukkan tabel dulu, isian data dulu ya. Insert, kemudian kita berikan nama event, misalnya adalah webinar. Misalnya kita berikan nama webinar perguruan tinggi misalnya. Tinggi. Oke, kemudian tanggal mulai kita atur, misalnya tanggalnya adalah tanggal sekarang. Oke, tanggal 12 Februari, kemudian tanggal akhirnya adalah 14 Februari. Ya, kemudian kita klik di bagian Go, ya. Sehingga dia akan masukkan satu data ya. ID eventnya adalah 1, kemudian nama eventnya webinar perguruan tinggi, tanggal mulainya 12 Februari, tanggal akhirnya adalah 14 Februari. Jadi maksudnya kalau misalnya kita pakai yang di event ini, maka link akan tampil ketika dalam rentang tanggal mulai dan tanggal akhir. Kalau misalnya kurang dari tanggal mulai juga tidak tampil, lebih dari tanggal akhir juga tidak tampil. Nah, berikutnya kita masukkan yang di bagian di event link. Kita masukkan insert, ya. Kemudian kita masukkan ID eventnya adalah webinar perguruan tinggi. Event link, oke, event link kita ambilkan contoh misalnya di perguruan tinggi, misalnya di UIN Sunan Kalijaga misalnya ya. Kita masukkan linknya, misalnya saja ya, ini contoh ya. Kalau misalnya pakai Google Meet, ya silahkan dimasukkan untuk link Google Meet-nya. Kemudian kita klik Go. Ini untuk link pertama, kemudian kita masukkan link kedua. Misalnya setelah UIN ini adalah UGM misalnya, UGM ID. Oh, sekarang UGM ID ya, bukan UGM ID. Oke, UGM ID. Oh, tidak direct ternyata. UGM ID. Di sini kita masukkan ID eventnya seperti ini, kemudian event linknya kita masukkan UGM ID, klik Go, ya, seperti ini. Jadi kalau di tabel ini kita siapkan 2 tabel dulu, kita rangkum sebentar. Kita masukkan di event, ya. Di event dia akan berisikan nama event yang akan kita buat, kemudian di sini tanggal mulai dan juga tanggal akhir. Kemudian di bagian di event link, dia akan menyimpan data linknya, ya. Jadi misalnya kita punya 2 room, maka room pertama kita masukkan di event link yang atas, kemudian room yang kedua linknya kita masukkan di link yang kedua, ya, seperti itu. Nah, kita sudah buat untuk isian di tabelnya. Sekarang kita langsung membuat di bagian script kita, teman-teman ya. Kita buka dulu Visual Studio Code kita. Kemudian di sini kita buat file, new file, kemudian kita arahkan dia ke lokal server yang kita miliki. Ya. Kita save langsung saja, Ctrl S. Kita cari lokasi dari kemarin XAMPP2 ya. Kemudian kita masuk ke htdocs. htdocs seperti ini. Kemudian kita klik new folder saja. Kita berikan nama misalnya Sparlink.
enter, enter lagi. Di sini kita langsung save saja namanya, misalnya kita berikan nama index.php, save. Oke, seperti itu. Baik, di sini kita langsung untuk coding kita. Ya, ini cuma sampel saja. Kalau misalnya mau diperbaiki untuk pengembangan silahkan ya. Di sini kita masukkan hostnya. Hostnya adalah localhost. Kemudian usernya apa? Usernya karena kita pakai yang namanya XAMPP, yakni adalah root ya. Kemudian passwordnya kalau XAMPP sepertinya kosong ya. Kemudian DB-nya kita masukkan, yakni adalah sebarlink. Ya, seperti ini kita tulis dulu untuk koneksi. Oke, lanjut di bawahnya kita buatkan, yakni adalah koneksi. Koneksi kita pakai MySQL connect ya, connect. Kemudian di dalamnya kita masukkan host, user, pass, kemudian yakni adalah DB. Seperti ini. Kemudian kita lakukan checking dulu. If ya. If koneksi gagal, kita tulis seperti ini, koneksi, maka kita langsung die saja. Tuliskan, misalnya gagal koneksi bro, ya seperti ini. Untuk cek koneksi. Sip. Bawahnya kita buat lagi. Kita sudah masukkan untuk cek koneksi, kemudian kita masukkan di sini untuk menangkap ID yang diinginkan ya. Coba kita lihat dulu. Di bagian di event ya, jadi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada banyak event yang kita masukkan di tabel di event. Nah, kebetulan di sini ID event yang kita buat pertama kali, ID eventnya adalah 1 ya. Jadi nanti ID event akan ditangkap setiap kali kita menjalankan halaman kita untuk melakukan redirect tersebut. Nah, bisa saja nanti untuk ID eventnya dibuat random ataupun dibuat case tertentu, silahkan saja. Ini untuk pembelajaran kita buat yang simple saja, ID eventnya dibuat 1 ya. Sekarang di sini kita buat ya, ini adalah ID event, kita tangkap terlebih dahulu ID event yang mau diakses sebenarnya ID event yang apa ya. Kita mau masukkan di sini ID event, ambil ID event yang diharapkan. Oke. Kemudian di sini kita masukkan dia ke dalam query SQL1 misalnya. Kita masukkan dengan menggunakan query select bintang from the event where ID event sama dengan ID event. Kemudian setelah itu pastikan bahwa tanggal mulai ya, tanggal mulai merupakan tanggal yang kurang dari atau sama dengan now ya. Kalau MySQL pakainya now seperti ini ya. MySQL pakainya now seperti ini, kemudian n, nah, tanggal akhir, jangan lupa tanggal akhirnya juga diikutkan lebih besar atau sama dengan now. Ya. Kemudian di sini kita masukkan ke dalam query Q1 misalnya MySQL query. Kemudian di sini kita masukkan koneksinya dan kita masukkan query-nya SQL1. Berikutnya kita lakukan checking terlebih dahulu N1 MySQL num rows, naikkan sebentar, snip. Oke, kemudian kita masukkan ya, ini adalah Q1 ya. Kemudian kita masukkan di sini dalam conditional if n1 kurang dari 1, artinya bahwa ketika kita menjalankan yang namanya the event, kemudian dia melakukan checking apakah ID eventnya ada dan tanggal mulainya kurang dari tanggal sekarang ataupun tanggal akhirnya lebih besar dari sekarang, maka kita akan keluarkan nilainya ya. Atau misalnya datanya tidak ada ketika melakukan query, maka kita akan keluarkan pesan di sini ya. Keluarkan saja die misalnya. Kita tuliskan tidak ditemukan datanya, bro, seperti ini. Baik, berikutnya kita masukkan untuk kita cek dulu ya, apakah ini query-nya berhasil atau tidak. Kita masukkan di sini, kemudian kita masukkan localhost sebarlink. Enter. Baik, undefined index ID event ya. Masukkan dulu ID eventnya, ID event. Misalnya tadi kan 1 ya. Oke, ID event 1 tidak masalah. Misalnya kita masukkan 2 ya. 2 tidak ada di tabel sini ya. Tidak ada di tabel the event ini, tidak ada. Kita enter.
maka dia akan memberikan pesan bahwa tidak ditemukan datanya ya. Makanya kita ambilnya yang ID-nya adalah 1. Nah, berikutnya kita masukkan ke dalam query yang berikutnya ya. Misalnya di sini kita masukkan SQL2. Dan di SQL2 tersebut kita akan mengambil link yang disediakan. Ya, jadi misalnya ada 2 link, maka 2 link tersebut akan kita keluarkan. Select bintang from the event link where ID event adalah ID event, where ID event sama dengan ID event, and hit ya. Kemudian hitnya kita pilih ya. Hit coba kita lihat dulu di skemanya. Hit di sini kita siapkan ya. Di sini ada yang namanya kolom hit. Hitnya kosong defaultnya. Kemudian kita siapkan kolom max peserta. Maksudnya seperti ini. Jadi ketika seseorang mengunjungi satu orang yang pertama mengunjungi yang namanya link UIN Sunan Kalijaga ini dari link yang kita siapkan, maka dia akan menambah hitnya ya. Jadi hitnya dari 0 menjadi 1. Kalau ada kunjungannya berikutnya, dia tetap akan berada di link UIN Sunan Kalijaga ini, dia akan menambah menjadi hit 2, 3, 4, 5 sampai 5 ya. Kalau misalnya sudah maksimum ya, hitnya sudah 5, maka dia akan posisinya sama dengan maksimum pesertanya. Maka dia akan berpindah ke link yang berikutnya ke ugm.ac.id ya. Seperti itu. Jadi dia akan pertama kali mencari lokasi di mana yang hitnya kurang dari maksimum peserta ya. Kita coba buat di query-nya. And hit kurang dari max peserta order by hit descending limit 1 misalnya. Kemudian kita masukkan ke dalam query. Q2 sama dengan MySQLi query. Dan di sini kita masukkan koneksi SQL2. Kemudian di sini kita masukkan N2 MySQLi num rows ya. Kemudian kita Q2. Seperti ini. Kemudian kalau misalnya dia tidak ada ya, dia akan mencari terlebih dahulu apakah ada yang ready atau tidak. Kalau misalnya dia kosong, maka kita berikan perintah die ya. Habis kuota webinar. Silakan kontak panitia. Oke, seperti ini misalnya. Nah, berikutnya kalau misalnya ini sudah ya, kita akan mengeluarkan data dari si tabel tersebut ya. Artinya kuotanya masih ya. Kita buat dengan menggunakan R2 MySQLi fetch array. Kemudian kita masukkan di sini yakni adalah Q2. Baik, seperti ini. Kemudian kita keluarkan ID event link R2 ID event link. Kemudian berikutnya yakni adalah event link. Ini adalah R2 event link. Oke. Lanjut, kita masukkan ke dalam, kita update ya. Bentar, kita keluarkan dulu saja, kita pastikan bahwa datanya keluar ya. ID event link, kita echo di sini. ID event link, kemudian yang berikutnya adalah ID event. Ya, kita coba lihat dulu. Ketika dijalankan di sini, kita save, kita enter, 1-1 ya. 1-1, ID event linknya 1, kemudian ID event linknya juga 1. Baik, kita masukkan ID event link, kemudian event link. Event link, coba lihat. Yang pertama dilihat apa? Event link. Kita coba lihat. Event link, oke. Dia masuk pertama kali di UIN Sunan Kalijaga ya. Langsung di sini kita sudah masuk ke datanya sudah dikeluarkan. Sekarang kita update SQL3. Jadi jangan lupa diupdate ya. Setelah dia seseorang itu mengunjungi salah satu link, maka kita update hitnya sehingga nanti
pesertanya bisa kita pantau apakah kuota di salah satu room sudah penuh ataukah belum. Kita masukkan dengan menggunakan update d event link set hit sama dengan hit plus 1 ya. Jadi kita update untuk hitnya. Kemudian kita berikan yakni adalah where id event link sama dengan id event link. Langsung kita masukkan ke dalam perintah Q3 misalnya MySQLi query. Masukkan di sini koneksi dulu. Kemudian dilanjut dengan SQL-nya, SQL3. Baik, seperti ini. Oke, kita lihat dulu ya. Kita berikan echo di sini. Update hit untuk link event link. Ya, seperti ini. Sekarang kita coba lihat ketika kita jalankan ya. Pertama kita lihat dulu di sini, dia masih posisinya adalah hitnya kosong semua ya, dan maksimum pesertanya 5. Sekarang kita coba di sini, kita refresh. Update hit untuk link HTTP UIN Sunan Kalijaga. Harusnya di bagian hit ini dia akan menyimpan angka 1 untuk di UIN Sunan Kalijaga. Jadi maksimum pesertanya 5, kemudian hitnya masih kosong. Kita coba refresh. Baik, 1 ya hitnya. Kita refresh lagi, misalnya ada pengunjung baru yang mengunjungi dari link webinar, kita refresh. Kita coba lihat, maka dia hitnya jadi 2. Kita refresh lagi, 1, berarti 3, 4 ya. Coba kita lihat, 4. Tambah 1 lagi, 5. Ya, kita coba lihat. Di sini hitnya harusnya adalah 5. Nah, sekarang kalau misalnya kita lakukan refresh lagi, harusnya dia akan berpindah ke link yang berikutnya, ya, ke ugm.ac.id. Sehingga nanti di bagian link yang pertama, misalnya di sini umpamanya gitu, link webinarnya ya. Nah, kalau misalnya penuh, dia akan berpindah ke link webinar yang berikutnya. Karena kuota maksimumnya sudah sama dengan yang sudah mengunjungi ke link tersebut. Sekarang, coba kita refresh. Baik, kita refresh, dia harusnya akan mengunjungi yang berikutnya. Sehingga UGM-IC-ID, maka dia akan hitnya 1 ya. Coba kita lihat. Ya, dia sudah UGM-IC-ID, dan di sini kita lihat lagi, hitnya harusnya di sini 1. Oke, seperti itu. Kita tambah lagi, refresh. Dia di sini akan menambah sehingga hitnya menjadi 2. Ya, seperti itu. Intinya seperti itu. Sekarang kita tambahkan di bagian script kita. Ya, tadi kan cuma kita tampilkan seperti ini. Kita berikan, kita redirect ya. Jangan lupa redirect karena ini yang intinya. Biar seorang pengunjung bisa langsung menuju ke link webinarnya ya. Sehingga sebelum dia menuju ke link webinarnya, kita sudah catat dulu hit yang menuju kepada link webinar yang kita sediakan. Di sini kita masukkan yakni adalah header, location, kemudian masukkan yakni adalah event link. Seperti ini saja. Sekarang coba di sini kita berikan edit, kemudian kita berikan hitnya kosong dulu. Kosong seperti ini, klik go, kita update dulu. Di sini juga kita hit untuk di sini kosong juga. Ya, sekarang masih posisinya adalah kosong semua. Kalau di sini kita refresh, dia akan menuju ke link yang pertama, yakni adalah UIN Sunan Kalijaga ya. Kita coba refresh dulu, sebentar kita copy. Kemudian kita refresh. Dia akan melakukan redirect ke webnya UIN Sunan Kalijaga. Oke ya, dia sudah menuju ke webnya UIN Sunan Kalijaga. Sekarang misalnya kita refresh, dia hitnya adalah 1. Ya, hitnya 1. Sekarang kita coba jalankan lagi, localhost barlink ID event 1, kita refresh. Ya, kemudian di sini kita akan lihat, maka dia akan hitnya 2. Lagi kita jalankan. Dia redirect lagi. Kita lihat. Dia 3. Kita redirect lagi. Kita jalankan lagi. Dia jadi harusnya 3, 4. 4 ya. Sekarang kita redirect lagi. Dia sekarang posisinya adalah 5 ya. Sekarang kita tambahkan lagi. Harusnya dia akan ke redirect ke UGM ya. Sehingga tidak UIN, tapi dia akan redirect ke UGM. Kita refresh. UIN, sekarang UGM ya. Sekarang jadi 1 ya, 5, 1. Baik, seperti itu caranya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Saya Adi Wirawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.